Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 10 yang dirahmati Allah, kita lanjut materi budaya, langsung bab 10. Kalian buka, kita akan bahas tentang kritik karya seni rupa. Menulis kritik karya seni rupa. Kritik adalah tanggapan yang umum diberikan oleh seorang ketika mengapresiasi ide atau gagasan orang lain. Kritik seni rupa adalah analisis serta penilaian atas kelebihan dan kekurangan pada hasil karya seni rupa tersebut. Hasil apresiasi seni rupa yang kita lakukan bisa dituangkan dalam sebuah tulisan kritik seni. Dalam menuliskan kritik seni, kita harus memperhatikan gaya dan tahapan-tahapannya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita bahas bab 10, kritik karya seni rupa. A. Pengertian kritik. Kritik dapat diartikan sebagai menanggapi, memberi komentar, memberi penilaian. Artinya yang kita kritik itu bagus atau jelek, suka atau tidak suka. Ini adalah kegiatan dari mengkritik. Nah, adapun kritikan ini juga bisa disampaikan melalui tulisan. Kita kalau ingin mengkritik sebuah karya seni rupa ini juga bisa menggunakan tulisan. Adapun yang kita kritik itu meliputi tema, jenis, fungsi, dan nilai estetis yang ada di berbagai media cetak maupun elektronik. Nah, untuk dapat memahami dan membuat kritik karya seni rupa, kita harus memahami pengertian dan kegiatan apresiasi. Apa saja yang kita pahami dalam apresiasi? Nah, di sini sebelum kita membahas tentang apresiasi, kita bahas dulu fungsi dari kegiatan apresiasi seni. Fungsi yang pertama adalah agar kita dapat meningkatkan dan memupuk kecintaan kepada karya bangsa sendiri dan sekaligus kecintaan kepada sama manusia. Nah, ini dengan mengkritik kita bisa lebih mencintai budaya kita sendiri. Fungsi yang kedua ini bersifat khusus, sebab ada kaitan erat dengan mental kita. Ya, jadi itu atau mental penikmat. Itu meliputi penilaian, empati, dan hiburan. Apresiasi seni juga besar manfaatnya bagi ketahanan budaya Indonesia. Kita dapat dengan mengapresiasi seni, berarti kita akan menghargai budaya bangsa sendiri. Nah, secara umum istilah apresiasi seni atau mengapresiasi karya seni berarti memahami sepenuhnya seluk-beluk karya seni serta menjadi sensitif atau peka terhadap segi-segi estetikanya. Jadi dengan mengerti dan menyadari penuhnya seluk-beluk suatu hasil seni serta menyadari sensitif terhadap segi-segi karya seni rupa, kita akan diharapkan mampu menikmati dan menilai karya tersebut dengan semestinya. Jadi kalau kita akan mengkritik, otomatis kita harus memiliki kemampuan yang saya sebut tadi, yaitu mengkritik yang kaitannya dengan tema dan sebagainya tadi. Sekarang B, jenis kritik. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka dijumpai beberapa kritik karya seni berdasarkan pendekatan seperti yang disampaikan oleh Batman tahun 1967, yaitu kritik populer. Kemudian ada kritik jurnalistik, kritik keilmuan, dan kritik pendidikan. Dan ini semuanya sudah saya sampaikan pada semester ganjil sudah. Jadi kamu bisa melihat buku lagi. Pada semester ganjil sudah saya singgung tentang kritik. Pemahaman terhadap 4 tipe kritik seni dapat mengantar nalar kita untuk menentukan pola pikir dalam melakukan kritik seni. Jadi setiap tipe mempunyai ciri atau kriteria, termasuk media, bahasa, kemudian cara, metodenya, kemudian sudut pandang,
sasaran, dan materi yang tidak sama. Jadi itulah pemahaman terhadap tipe-tipe kritik untuk mengantarkan nalar atau pikiran kita. Keempat kritik tersebut memiliki fungsi yang menekankan pada masing-masing keperluannya. Nah, kemudian jenis kritik lainnya yaitu kritik instrumentalistik. Jadi selain 4 tadi juga ada lagi kritik yang namanya kritik instrumentalistik, adalah jenis kritik seni yang cenderung menilai karya seni berdasarkan kemampuan mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologis. Jadi itu tujuan dari kritik instrumentalistik. Kemudian C, fungsi kritik karya seni rupa. Nah, fungsi lain selain yang saya sebutkan tadi, ini fungsi dari kritik ini juga menjembatani persepsi dan apresiasi artistik antara perupa dan penikmatnya. Perupa itu apa? Perupa itu yang membuat, kalau lukis ya yang buat lukisan. Bagi perupa, kritik seni berfungsi untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Jadi dengan kritik ini perupa atau pelukis, kita ngomong, itu akan dapat menilai, oh lukisan saya ini ternyata masih banyak kekurangan. Ini bisa dilihat dari berbagai kritikan yang masuk. Kemudian dia menulis kritik. Beberapa tahapan kritik ini dapat digunakan dalam mengkritisi sebuah karya seni rupa. 1. Mendeskripsikan adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha untuk melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Jadi, tahapannya pertama adalah mendeskripsikan. Jadi agar dapat mendeskripsikan dengan baik, kita harus mengetahui istilah-istilah yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Tanpa pengetahuan tersebut, maka kita akan kesulitan untuk mendeskripsikan fenomena karya yang kita lihat. Yang kedua, menganalisis. Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Ini tahapan yang kedua. Setelah kita mendeskripsikan, kita menganalisis. Kemudian yang ketiga, setelah menganalisis kita menafsirkan. Menafsirkan atau menginterpretasikan adalah tahapan penafsiran makna sebuah karya seni, meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Yang keempat, menilai atau mengevaluasi adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Nah, jadi yang menilai baik buruknya sebuah karya ini adalah penikmat atau yang menonton. Jadi kita bisa mengkritik, kemudian terus mengevaluasi, kita beri nilai, membandingkan antara karya yang satu dengan karya yang lainnya. Nah, perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Terus mengevaluasi, kita lanjut, atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi kalau kita ingin menilai atau mengkritis, langkahnya pertama adalah membandingkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Jadi kalau kita ingin menilai, ini yang kita lihat harus banyak macam karya, tidak hanya satu saja. B. Menetapkan tujuan atau fungsi karya yang dikritisi. C. Menetapkan sejauh mana
karya yang ditetapkan berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Nah, biasanya untuk perupa ini juga selalu up to date. Jadi melukis ini pun juga akan hari ini melukis sudah beda lagi dengan yang kemarin-kemarin. C. Menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakangnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, nanti kita sambung lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.